Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Subantaka dari kelas 1E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah. Nah, kali ini saya akan memenuhi amanah tugas dari Ibu Nurjanah MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk teman-teman, saksikan video ini, pahami materinya, share sebanyak-banyaknya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bersama saya, Yulis Bimantaka, saksikan materi ini. Oke, ada yang tahu apa itu bahasa? Kita bahas ya. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa ini juga ada menurut para ahli, ada dua. Yang pertama itu menurut Asu Herwan, bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengapresiasikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Dan yang kedua, bahasa adalah suatu sistem atau simbolisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk komunikasi dan berinteraksi antara sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Swenjono Darjowi Jono, tahun 2000. Nah, selanjutnya, apa ada yang tahu kapan bahasa Indonesia lahir? Ada yang tahu? Oke, kita bahas. Bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada tahun 1928, tepatnya sebelum merdeka, pada tanggal 28 Oktober, yang bersumber dari bahasa Melayu dan bahasa Malaya. Yang dari mana bahasa Indonesia ini adalah gabungan dari bahasa Melayu dan bahasa Malaysia yang terjadi di Nusantara, dan akhirnya terciptalah dan terlahirnya bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke sifat bahasa. Ada sistematik, arbitari, ujar, manusiawi, komunikatif. Kita masuk pertama ke sistematik. Kenapa sifat bahasa Indonesia ini termasuk ke sifat yang sistematik? Karena bahasa Indonesia memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Dan juga kenapa harus bersifat arbitari dalam arti kurung sukarela? Karena unsur bahasa Indonesia diberi secara abstrak tanpa dasar. Tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna. Makanya dia termasuk ke sifat yang arbitari ya. Kemudian kita masuk ke komunikatif. Kenapa bahasa Indonesia ini termasuk komunikatif? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan. Bahasa Indonesia masuk ke komunikatif karena fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota dari masyarakat. Dikatakan komunikatif karena bahasa Indonesia ini digunakan sebagai alat komunikasi antara sesama orang ataupun sesama makhluk hidup, sesama manusia intinya. Dan juga ujar. Kenapa masuk ujar? Karena bentuk pada dasar bahasa Indonesia ini adalah ujaran atau omongan. Karena media bahasa yang terpenting adalah bunyi, yang dimana adalah keluar dari ujaran manusia tersendiri. Dan yang terakhir itu manusiawi. Ini pasti ya. Karena apa? Karena yang menjadi fungsi selama manusia yang memanfaatkannya bukan makhluk lain. Karena manusia ini menggunakan bahasa itu sebagai alat komunikasi antar sesama manusia. Dan kenapa itu disebut manusiawi? Ya, karena Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil 3 fungsi dari berbagai macam fungsinya. Yang pertama itu sebagai lambang identitas nasional, yang kedua itu sebagai alat komunikasi, dan yang ketiga sebagai alat penghubung pemersatu. Lambang identitas sebagai identitas nasional. Kenapa? Karena bahasa ini merupakan ciri khas dari suatu negara. Misalkan negara Indonesia memiliki ciri khas bahasa, yaitu bahasa Indonesia, yang dimana bahasa ini berbeda dengan bahasa lainnya. Dan yang kedua itu sebagai alat komunikasi. Ya pastinya bahasa merupakan sebagai alat komunikasi. Karena apa? Di Indonesia ini memiliki berbagai macam budaya dan berbagai macam bahasa. Jadi untuk menyatukan perbedaan tersebut, di Indonesia memiliki satu bahasa, yaitu bahasa nasional,
bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa, sebagai pemersatu adat dari Nusantara, dari Sabang sampai Merauke dijadikan satu dengan satu, yaitu bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia, dan itu tersebut dalam Sumpah Pemuda. Dan yang kedua itu sebagai alat komunikasi tadi ya. Dan yang terakhir ini yang ketiga, sebagai alat penghubung atau pemersatu. Kita kembali lagi ke poin yang ke nomor 2 tadi, sebagai alat komunikasi. Kenapa disebut sebagai alat penghubung atau pemersatu? Karena dalam prakteknya terjadi dialog dalam berbahasa Indonesia yang sebagai ini penghubung antara manusia satu dan manusia lainnya untuk saling berbicara, berkomunikasi melalui bahasa tadi sebagai alat penghubung atau alat pemersatu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kedudukan bahasa Indonesia. Dalam bab 15 pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan yang kedua, untuk kedudukan bahasa Indonesianya, yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa negara. Bahasa nasional ini bersumber pada Sumpah Pemuda, dan bahasa negara bersumber pada Undang-Undang 1945. Dan itulah adalah kedudukan dari bahasa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penulisan huruf ya. Di sini sebenarnya ada 8 penulisan huruf. Yang pertama itu huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Nah, kali ini kita akan membahas yang lebih penting saja, ada 3, yaitu huruf kapital, huruf tebal, dan huruf miring yang biasanya dipakai dalam tulisan EYD. Bukan berarti yang lainnya tidak dipakai. Yang lain tetap dipakai, tapi nanti kita akan bahas lebih. Oke, kali ini kita akan masuk ke pembahasan, yaitu ada 3. Yang pertama itu huruf kapital, huruf tebal, dan huruf miring. Nah, langsung saja kita bahas dari huruf kapital untuk yang pertama kali ya. Bisa dilihat saya di situ ada menuliskan 6 contoh. Yang pertama itu langsung saja kita bahas ya. Untuk yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Bisa dilihat di contoh yang saya kirim. Apa maksudnya? Di situ dalam kata apa, huruf A-nya memakai huruf besar. Dan yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Nah, di sini misalkan nama Ahmad Malik. Setiap kata nama orang digunakan huruf besar, kecuali yang digabung ya. Misalkan gini, Ahmad dan Malik ini kan dipisah. Jadi dalam penggunaan huruf kapitalnya pada kata Ahmad itu huruf A-nya memakai huruf kapital, dan pada kata Malik huruf M-nya menggunakan huruf kapital juga. Misalkan ada gelar tergantung gelarnya ya. Misalkan tulisan S.PD. Gelar SPD itu huruf S dan huruf P menggunakan huruf kapital, sedangkan D-nya menggunakan huruf kecil. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita masuk ke huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Tuh misalnya, saya menuliskan contohnya, aku sayang kamu. Itu kata aku menggunakan huruf kapital untuk huruf paling depannya pada huruf A. Sedangkan yang kata sayang dan kata kamu itu menggunakan huruf kecil. Selanjutnya yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata agama, kitab suci, nama Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Di situ saya menuliskan contohnya Islam. Dalam kata Islam, huruf I-nya itu menggunakan huruf besar. Kita lanjut yang kelima. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, akademi, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan. Di situ saya menuliskan contohnya dengan kata-kata dokter. Di situ nama dokter huruf D-nya memakai huruf besar, sedangkan untuk pangkatnya seperti yang saya jelaskan pada nomor 2 tadi, tergantung pangkatnya. Penulisannya huruf besar semua atau mencakup huruf kecil. Dan yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu.
nama instansi atau nama tempat. Di sini saya menuliskan contohnya Wakil Presiden Julius Bimantaka. Di situ kata-kata Wakil Presiden, huruf pertama pada kata wakil itu menggunakan huruf besar, sedangkan kata presiden juga sama, huruf pertamanya juga sama. Dan untuk penulisan nama orang seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya langsung kita bahas ke huruf miring. Nah, huruf miring ini ada yang tahu huruf apa? Huruf miring adalah huruf yang bercetak miring dalam tulisan ejaan yang disempurnakan. Kenapa tulisannya bisa miring? Kita jelaskan satu persatu. Di sini saya ambil 3 contoh. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Di sini saya mencontohkannya. Untuk yang pertama itu pada judul buku atau judul karangan cerita yang berjudul Temukan Aku Dalam Penyesalanmu. Di situ penulisan kata-kata temukan aku dalam penjelasanmu yaitu bercetak miring untuk memperjelas judul tersebut. Saya ulangi. Di situ temukan aku dalam penyesalanmu itu ditulis miring untuk mempertegas dari si judul buku tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya di sini saya mencontohkan. Tadi saya bilang untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Nah, di sini saya mencontohkan dengan kata tidak mungkin. Di sini untuk mempertegas kata-kata tidak mungkin, misalkan dalam pembicaraan sesuatu. Ini untuk mempertegas kata. Jadi katanya itu dicetak miring agar juga pembaca mengerti, lebih mengerti arti dari maksud penulis. Jadi misalkan di sini kata-katanya tidak mungkin. Secara ini kan dijelasin tuh bahwa kata tidak mungkin itu dipertegas untuk menjelaskan dari isi cerita tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Di sini saya mengambil dari bahasa Bangka, yaitu dak kawan nyusah, yang arti dalam bahasa Indonesia tidak mau menyusahkan diri. Nah, saya ulangi sekali lagi, saya mengambil contoh dari bahasa Bangka yang kayak gini bunyinya, dak kawa nyusah. Dak kawa nyusah ini kalau kita dari bahasa lain ataupun orang lain yang tidak mengerti bahasa Bangka tidak bakal mengerti untuk maksud dari cerita. Nah, sekarang ini penulisannya tidak dak kawa nyusah. Dalam bahasa Bangka itu ditulis bercetak miring agar pembaca juga tahu bahwa yang dipakai ini merupakan kata-kata daerah atau bahasa daerah lebih tepatnya. Dak kawan nyusah ini artinya tidak mau menyusahkan diri sendiri. Kita masuk ke huruf tebal. Ada 2 yang saya tuliskan contoh di situ. Yang pertama, tenggelamnya kapal Van der Wijk, dan yang kedua, berisik. Nah, kita bahas dari yang pertama. Hampir sama seperti pemakaian huruf pada huruf miring. Huruf tebal yang pertama dipakai untuk menegaskan bagian tulisan kalimat yang sudah ditulis miring. Nah, seperti tadi. Misalkan pada penulisan huruf miring saya menuliskan temukan aku dalam penyesalanmu. Itu seharusnya bisa juga ditambahkan dengan bold atau hurufnya dipertebal. Nah, untuk contoh yang di penulisan huruf pada bagian huruf tebal, saya menuliskan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Itu cetaknya ditulis miring, tulisannya ditulis miring dan bold atau tebal. Nah, selanjutnya yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Sini kalau kita untuk bab, subbab, saya yakin semua sudah mengerti. Yang sering buat makalah, yang sering buat artikel, yang sering buat PowerPoint, pasti sudah tahu penggunaan huruf besar pada karangan, judul buku, bab atau subbab. Nah, di situ tidak perlu saya jelaskan lagi karena saya yakin kalian juga sudah tahu semua. Nah, dan di sini saya satu lagi, huruf tebal ini digunakan sebagai penegasan dalam suatu kata. Misalkan dalam kata hey, jangan berisik. Nah, kata dalam berisik itu
cetak tebal untuk memperjelas kata-kata di situ, bahwa kata-kata berisik itu ditegaskan agar si pendengar atau si audiens untuk diam, jangan berisik. Itulah untuk penjelasan penggunaan huruf, yaitu huruf tebal, huruf miring, dan huruf kapital. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang penggunaan tanda baca. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, itu penggunaan tanda baca. Yang pertama itu bisa dilihat di kanan dan kiri saya sudah ada tanda baca ya. Nah, yang pertama itu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pertanyaan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Dan yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Dan yang keempat, tanda titik itu dipakai dalam daftar pustaka. Di antara lain nama petulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhiran dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbitnya dikasih tanda titik, jangan lupa. Dan yang terakhir, fungsi tanda titik ada tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalkan RP 5.000, itu artinya 5.000, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, tanda koma. Nah, tanda koma ini ada 3 fungsi. Yang pertama itu tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian pembilangan. Dan yang kedua, tanda koma ini dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kata kalimat majemuk dalam kurung setara. Nah, yang ketiga fungsinya adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Jadi tanda koma ini dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Terus yang ketiga yaitu tanda tanya. Tanda tanya memiliki 2 fungsi di sini. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat. Itu sudah pasti. Tanda tanya biasanya di akhir kalimat ya. Kalimat tanya itu seperti ini misalkannya. Kamu lagi apa? Tanda tanya. Itu yang kedua. Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan kalimat yang diasingkan atau kurang tepat dibuktikan kebenarannya. Gini, misalkan ada kalimat yang diragukan kebenarannya, nanti di ujung kalimat itu setelah tanda titik ada kurung dan di dalamnya ada tanda koma. Itu yang disebut dengan tanda tanya dipakai dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, yang ketiga itu ada tanda titik 2 ya. Tanda titik 2 dipakai di akhir suatu pertanyaan lengkap diikuti perincian atau penjelasan. Dan juga fungsi kedua dari tanda titik 2 ini tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap atau mengakhiri pertanyaan. Dan yang ketiga, fungsi dari tanda titik 2 adalah dipakai sesuai kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Nah, dan yang terakhir yang di bawah ini, tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan emosi yang kuat. Jadi gini, misalkan kita emosi ya, dalam kata itu kita emosi cepat, dalam artian kita memakai tanda seru 3. Nah, itu artinya untuk penekanan lebih, memakai tanda seru 3 itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya bahas dari materi bahasa Indonesia kali ini. Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi kali ini. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan di-share. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika ada kata-kata yang salah dari saya pengucapannya atau kurangnya materi yang saya presentasikan, mohon maaf. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi-materi yang selanjutnya. Oke guys, saya akhiri. Sampai jumpa dan tetap semangat, smart people, and you Serio, semangat. Intinya tetap semangat. Sampai jumpa.